YouTube Kebun Desain itu besar karena kita bikin tutorial untuk para pebisnis, mulai dari daftar merek, tutorial bikin NIB, tutorial tambah KBLI, edit data usaha di OSS, tutorial kalau ada penolakan di DJKI dan lain-lain lah. Banyak tutorial yang kita buat dan eh, penonton dari video-video tutorial ini sangat banyak ya, karena ya mungkin banyak orang yang membutuhkan gitu. Jadi kita eh, akhirnya juga kita tiap tahun itu bikin tutorial guys ya, untuk membantu teman-teman, apalagi untuk website-website yang memang ada update ya. Dan kali ini saya mau bikin tutorial buat teman-teman yang dapat usulan penolakan ketika daftar merek ya di 2026. Bagaimana cara kita menanggapinya, bagaimana solusinya, bagaimana penyelesaiannya ya. Teman-teman harus nonton video ini sampai akhir, jangan di skip, dan ya jangan di skip iklannya ya. Oke, langsung aja kita ke komputer ya. Jadi ketika teman-teman daftar merek ya, itu mereknya akan diuji oleh DJKI ya. Dan kalau misalkan mereknya mirip sama orang lain secara tulisan, secara logo visual, secara bunyi pengucapan, maka akan dapat usulan penolakan. Namanya usulan penolakan. Jadi tidak langsung ditolak secara tetap ya, tapi ada usulan dulu ya. Jadi DJKI memberi notifikasi, hey pengusaha, nih merek kamu mirip sama orang lain. Setuju nggak kalau kamu ditolak? Gitu. Kalau misalkan tidak setuju, coba sini berikan alasanmu apa, pembelaanmu apa, gitu. Seperti itu ya. Nah, cara ngeceknya gimana bang kalau kita dapat usulan penolakan? Ya, cara ngeceknya teman-teman silahkan login. Habis itu teman-teman cek di inbox ya. Kita lihat di komputer aja biar gampang, biar jelas ya langsung. Oke, pertama-tama teman-teman silahkan login dulu. Ingat ya, ini tuh usulan penolakan untuk teman-teman yang udah punya akun DJKI, yang udah submit mereknya. Kalau belum daftar merek ya nggak usah nonton ini, nontonnya tutorial pendaftaran merek ya. Silahkan login dulu ya ke website merek.dgip.go.id. Masukin emailnya, masukin sandinya, dan masukin kodenya ya. Login, klik tombol login. Nah, setelah klik tombol login, teman-teman akan dihadapkan dengan menu seperti ini ya. Buka websitenya pakai komputer, jangan pakai HP. Kalau pakai HP tidak keluar menunya. Teman-teman klik inbox ya, klik inbox. Nah, kalau teman-teman dapat usulan penolakan, akan ada pesan seperti ini nih, tanggal prosesnya, nomor permohonannya, statusnya menunggu tanggapan. Silahkan klik download ya untuk melihatnya isinya apa ya. Sini kita coba klik download, kita buka. Ini salah satu klien Kebun Desain juga ya. Kita lihat di sini usulan penolakan berdasarkan pemeriksaan ex officio, artinya oleh stafnya ya, berdasarkan pemeriksaan oleh stafnya gitu ya. Kita coba lihat, usulan ini mempengaruhi semua barang atau jasa katanya. Oke, alasan usulan penolakannya apa nih? Nah, merek klien saya itu namanya Prime Art, dan ternyata udah ada merek lain yang katanya Prime ya. Jadi beda tuh. Klien saya Prime Art dan disamain sama brand lain yang tulisannya Prime. Jualannya sama ya, sama-sama jualan kertas, tapi ada perbedaan sedikit nih. Kalau ini kertas pembungkus kado, sertifikat cetak, kartu pembelian prabayar ya, publikasi seperti buku dan lain. Kelasnya sama, tapi produknya agak beda dikit ya. Prime dari Amazon, pemiliknya Amazon, dia itu kelas 16, dan klien saya Prime Art, dia jualan kertas dan amplop kelas 16 juga ya. Nah, coba kita cek dulu ya punya klien kita ini seperti apa ya.
biar kita bisa bandingkan ya. Nah, teman-teman bisa lihat dulu datanya. Oke, kita ke bawah dulu ya. Nah, klien saya namanya Prime Art. Disamain dengan Prime. Bang, itu kan beda, ada artnya. Ya, nggak bisa gitu. Prime Art dan Prime itu dianggap sama oleh DJKI ya. Jadi jangan harap dengan menambahkan kata teman-teman bisa lolos. Enggak, tetap akan dianggap sama gitu. Nah, cuman di sini ada perbedaan yang cukup bisa jadi bahan kita pembelaan nih. Klien saya ini jualannya map, kertas ya. Sedangkan ini dia hanya kertas pembungkus kado, terus sertifikat, publikasi tuh. Agak berbeda di situ ya. Nah, ini yang akan kita jadikan sebagai alasan untuk nanti pembelaan ya. Nah, kita itu harus bikin dulu namanya surat permohonan hearing ya. Isinya tuh seperti ini, ada tanggalnya, ada kepadanya ya, perihalnya permohonan hearing. Habis itu ada teks ini nih, silahkan copy aja ya teksnya ya. Yang membedakan adalah di tanggal, di kode pendaftaran atau nomor pendaftaran, dan di alasan-alasannya. Kata-katanya yang lain itu teman-teman boleh meniru ini ya, tapi untuk yang lainnya itu jangan ya. Tanggalnya nih yang saya kasih biru. Nah, ini itu gak boleh sama. Kalau teman-teman mau bikin juga jangan nyontek ini, tanggalnya harus sesuai tanggal teman-teman. Nah, habis itu sisanya boleh sama. Nah, yang nomor 1 2 itu teman-teman ngarang sendiri silahkan ya. Nah, ini saya mau coba pembelaan nih. Yang pertama adalah nama dan logonya ya. Nama dan logo jelas beda. Walaupun sebenarnya sama ini gitu ya, secara aturan gitu ya. Kalau klien saya kan Prime Art dengan logonya seperti itu. Kalau yang dari Amazon itu logonya Prime dan lengkungan seperti senyum gitu. Kedua adalah produknya berbeda gitu ya. Produk klien saya itu map dan kertas, sedangkan produk dari Prime Amazon itu lebih ke publikasi kayak buku, majalah gitu ya. Terus tadi itu ada aplikasi dan ada kertas kado ya, mungkin untuk paket atau apa ya, saya nggak ngerti ya. Pembelaannya di situ ya. Habis itu ada tanda tangan juga ya di akhirnya. Di akhirnya ada tanda tangan ya. Tanda tangan klien sayanya gitu. Orang yang mendapat usulan penolakannya tanda tangan juga gitu. Sesuai dengan pemohon yang sebelumnya gitu ya. Jangan sampai beda gitu. Nah, oke, kalau udah dibikin PDF-nya seperti ini, kita harus menguploadnya. Gimana cara menguploadnya, Bang? Nah, teman-teman silakan ke menu pasca permohonan online, klik ya. Nah, habis itu teman-teman di sebelah ini nih, di sebelah kiri itu yang biru-biru tuh ada pasca permohonan, klik ya. Pasca permohonan online diklik. Oke. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, tabel seperti ini. Teman-teman klik tombol biru muda yang tulisannya tambah ya. Klik tambah. Oke. Menunya pasca permohonan online dan klik tombol tambah ya. Oke. Klik tambah. Habis itu akan muncul seperti ini ya. General info dulu, tipe permohonannya teman-teman pilih nomor 31 ya kalau nggak salah. Nah, surat jawaban atas usulan penolakan. Pilih tipe permohonan nomor 31, habis itu tambah permohonan. Klik tombol biru tua di kiri bawah ya. Habis itu teman-teman masukkan nomor permohonan merek yang teman-teman ajukan ya. Klik terus masukin ke situ, klik cari ya, klik tombol cari, nanti akan muncul sendiri lalu pilih, klik tombol pilih. Pastiin nomornya bener dan tuh nanti keluar kan mereknya Prime Art tuh, pemiliknya siapa, alamatnya siapa gitu. Terus dicentang. Habis dicentang, simpan dan lanjutkan ya. Habis itu klik tombol ya. Nah, kemudian akan muncul seperti ini. Ini adalah data pemohon. Teman-teman silahkan tulis lagi data pemohon temennya. Harus sama dengan data pemohon di ketika mengajukan ya. Jangan sampai beda.
Silahkan isi dulu, nggak perlu nyontek. Ini kan data pribadi masing-masing, nggak perlu nyontek ya. Saya coba isi dulu ya, biar gampang lah di sensornya gitu ya. Kita isi dulu. Nah, ini saya udah ngisi nih guys nih ya. Silahkan isi juga punya teman-teman ya. Silahkan isi data nama, terus alamat dan lain-lain. Kalau udah simpan dan lanjutkan. Terus ini juga kuasa simpan dan lanjutkan. Habis itu ada lampiran. Nah, di dokumen lampiran teman-teman klik tambah. Terus pilih jenis dokumennya itu surat permohonan ya. Keterangannya tulis surat permohonan hearing ya. Habis itu pilih PDF yang tadi udah dibuat ya. Formatnya harus PDF ya. Klik. Oke, simpan. Kalau udah dipilih filenya nanti simpan. Nah, simpan. Kalau sudah tersimpan, klik tombol biru tua di kanan atas, simpan dan lanjutkan ya. Tombol itu ya. Kalau udah diupload nih surat permohonannya. Klik simpan dan lanjutkan. Nah, habis ini teman-teman ada preview dulu, silakan cek lagi ada yang salah atau tidak ya. Kalau sudah oke, klik simpan dan lanjutkan ya. Ada namanya, alamat, telepon ya, biasalah data-data pribadi sebenarnya sini sih ya. Klik simpan dan lanjutkan. Nah, habis itu ada catatan. Teman-teman boleh catat apapun, terserah teman-teman, boleh ngarang. Kalau di skip juga nggak apa-apa. Kalau saya sih dicatat ya. Di sini saya bilang kami tidak meniru ya merek manapun gitu ya. Habis itu klik selesai. Terus centang dulu jangan lupa. Habis itu klik ya yang hijau. Nah, kemudian akan muncul seperti ini lagi, balik lagi ke awal, ke menu pasca permohonan online, dan udah ada datanya nih. Tuh, udah ada datanya ya, suratnya udah terupload gitu. Dan nanti di notifikasi juga teman-teman bisa cek di notifikasi di atas ini ya, diklik. Nah, catatan surat, tuh, surat atas ini sudah dikirim ya. Tandanya sudah dikirim. Nah, oke itu ya. Tutorial cara menanggapi usulan penolakan kalau teman-teman lagi daftar merek dan dapat usulan penolakan dari DJKI ya. Nah, teman-teman dapat usulan atau enggak nih teman-teman nih? Silahkan login ya, login ke akun teman-teman, cek di inboxnya apakah ada surat dari DJKI, surat cinta ya. Waduh, gawat pokoknya ya. Kalau harapannya sih kalau nggak dapat kayak gini lah, biar nggak ribet ya, karena kalau dapat usulan penolakan, durasi kelulusannya makin panjang, makin lama guys ya. Yang harusnya misalkan 7 bulan bisa 12 bulan, bisa setahun lebih gitu ya. Nah, habis ini ya udah kita tinggal tunggu lagi aja. Tunggu lagi, silahkan login terus ya, dicek statusnya berubah atau enggak gitu ya. Biasanya sih di 3 bulan atau 4 bulan ya, itu nanti ketahuan hasilnya dari kita melakukan surat menanggapi usulan penolakan ini ya. Jadi hasilnya nunggu lumayan lama tuh, tapi tetap teman-teman harus ngecek ya, karena bisa lebih cepat, karena bisa lebih lama tergantung DJKI-nya. Harus tetap cek minimal sebulan sekali, cek statusnya udah berubah atau belum, ada gangguan lagi atau enggak, ada masalah lagi atau enggak gitu, harus dicek terus ya. Inboxnya dicek terus, statusnya dicek terus gitu ya. Jangan sampai terlewat lagi gitu ya. Oke, itu aja video kali ini. Dan buat teman-teman yang mau bikin surat usulan penolakan melalui Kebun Desain, boleh ya. Bang, saya ribet, nggak ada waktu buat ngetik-ngetiknya atau submitnya. Bisa nggak tolong dibantu disubmitkan? Bisa ya, kita bantu teman-teman, boleh. Buat teman-teman yang mau daftar merek baru ataupun mau bikin surat tanggapan usulan penolakan seperti ini, teman-teman bisa melalui Kebun Desain juga. Silahkan hubungi nomor WA yang tertera di layar. Nah, nanti kita coba diskusi dan gimana baiknya kita menanggapi usulan penolakannya gitu ya. Oke, itu aja video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya.